daerah sini? Ini baru sampai. ya. Bawah berarti ya? Iya bawa aja. Jauh dari jalan. Iya raya. Dan nggak bisa. Mau pulang? Iya. Jauh banget. Ya gimana? Barangnya udah disusun. Minggirin dulu Pak, istirahat dulu. Minggirin dulu. Saya ngeliat tadi Bapak kecapean banget. Ini istirahat dulu, saya beli minum dulu. Ayo. Ini, biarin Bang. Ngangin enggak ya? Enggak. Enggak apa-apa, sini Pak, biarin. Tunggu dulu aja. Sini aja Pak, duduk bentar, saya beli minum bentar ya. Halo Abah. Ya. Saya oke. Nama Abah siapa? Kalib. Nur Kalib. Nur Kalib. Oh, Nur Kalib, Abah Nur Ya. Kalib. Oke, Abah minum dulu. Tadi saya lihat Abah ngap-ngapan kecapean, Bah. Ya. Jadi mau balik kemana tadi, Bah? Subang. Ke Subang, bawa gerobak. Iya. Oh. Ini saya ini ya. Ya. Ya, Abah minum dulu. Ya. Kasih ya. Ya. Ke Subang, Bah. Ya. Dari jam berapa Abah keluar? Dulu Jam 10. malam. 10 malam. Ya. Nyampe sini jam daerah sini Ini baru sampai. ya. Emang yang dicari apa aja sih Bang? Barang-barang bekas. Ya. Tapi istri, anak Kalau istri nggak ada, udah Istri nggak meninggal. ada? Iya. berarti anak Ada di Pulau Gebang. Oh, di Pulau Gebang anak. Iya. Anak berapa Pak? 2. Ditinggal dari Hah? ibu meninggal dari tahun Udah 8 tahunan. 8 tahun. Nah, lebaran sekarang 8 tahun. 8 tahun. Iya. Sekarang. Jadi teman-teman, Pak Nur Kalim ini dari Subang jam 10 malam. Ini dari sore baru nyampe Karawang dan mau balik lagi ke Subang itu bawa barang-barang yang dibawa Pak Nur Kalim ini, teman-teman. Itu benar-benar berat banget. Terus juga kita tadi ngelihat Pak Nur Kalim udah capek banget, kayaknya udah bener-bener lelah banget, makanya kita coba ngobrol dulu dari mana sih Pak Nur Kalim ini. Jadi anak nggak pernah ada yang nengok atau gimana Pak? Ya, semenjak udah nggak ada penjualannya habis, ya udah nggak ada lagi gitu. Tapi pernah nengok Bapak? Sering nengok Bapak nggak? Kalau yang di Jawa sih pernah nengok. Iya. Tapi yang di Pulau Gebang Kalau di Pulau Gebang kan lagi, tapi nggak pernah ngabarin atau WhatsApp, nelpon atau ngabarin nggak ada Pak? nggak ada. Semenjak istilahnya rumah dijual itu udah nggak itu lagi. Jadi teman-teman bapaknya sampai sedih banget yang ngucapinnya. Jadi buat anaknya Pak Nur Kalim, ya saya minta tolonglah bapaknya ditengok gitu teman-teman. Kita dari
kalian tahu tuh kalau umur atau kasih sayang seorang ayah tuh bener-bener dahsyat banget gitu, apalagi doa orang tua buat kita gitu. Dari kecil kita digendong-gendong, dimanjain, dibeliin apa-apa semua, tapi saat orang tua kita lagi terpuruk kita nggak ada di sampingnya, itu bener-bener parah banget sih. Terus jadi bapak tinggal di mana sekarang? Di Subang? Mau ke Subang Sendiri? ya, sendiri mau ikut itu keponakan. Keponakan. Ya. Oh, berarti keponakan tuh masih mau bareng papa tinggal di sana. Ya, Tapi kadang-kadang kangen sama almarhumah ibu nggak sih? ya kangen sih. Semenjak itu kan apa-apa aja dibeliin sih. Anak-anak itu saya dari di kampung rambutan ya ngerongsok sampai kuliah apa hasil rongsokan juga sih. Kalau udah sih malah nyakitin bapak saya. Iya, Pak. Jadi saya gimana ya, hasil keringat saya itu gak ada artinya gitu. Jadi kata Bapak Nur Kalim, waktu almarhumah ibu masih ada tuh, ibu sama bapak berjuang biar sukses, biar nikmatin hasilnya itu sama-sama teman-teman. Tapi nasib berkata lain, ibu udah diambil yang di atas duluan ya Pak ya. Ya, Saya harap sih biar bapak sabar, Ya. ikhlas. Saya yakin kok doa bapak untuk ibu pasti Berarti terakhir berapa Pak? Tahun berapa tuh anak nengok ke sana? Ke tempat Bapak ketemu gitu. Kan kalau gini kan berarti jarang komunikasi kan Bapak? Nggak pernah komunikasi kan? ya gara-gara apa hilang itu. Oh, gara-gara HP hilang. Hilangnya kenapa tuh Pak? Lupa naruh atau diambil orang Enggak, atau? diambil. Diambil. Ya, waktu saya tidur di bawah gerobak itu pikir Di daerah? di apa itu Di mana Pak? Daerah Cikarang, Bekasi. ya di Cikarang, perumahan. Kaliulu itu. Di mana? Kaliulu. Di Kaliulu. Teman-teman, nih Bapak Nur Kalim yang ngambil HP-nya tega banget. Jangan. Saya nggak bisa telepon lagi. Jadi kalau Bapak Nur Kalim tuh bisa nelfon lagi anaknya yang jauh. Jadi Pak, ya, dia jadi nggak bisa nelfon anak lagi. ya, kalau dulu mah kalau nggak itu suruh pulang ke Semarang. Ya, ya anak paling tua perempuan. Anak paling tua perempuan ke Semarang. Ya, Berarti tadi anak berapa Pak? Maaf. dua. Anak dua. Ya, Berarti yang pernah nengok yang di Jawa apa yang di Jawa. Jawa udah 2 kali. Jawa udah 2 kali. Yang di ini Kembang itu yang laki itu cuma 3 kali. Tiga Itu pun kali. maksa minta duit doang. Minta duit ke Bapak. Ya, Berarti waktu itu Bapak maksain dong harus ada uang. ya yang suruh tanda tangan terus tanah itu. Maksudnya tanahnya dijual, Bapak harus tanda tangan dipaksa. Iya. Ya nggak nanya saya sama anak gimana ya. Ya terpaksa saya ngalah terus. Sampai kata saya minta untuk ongkos ke Jawa. Kan semuanya bisa duit 150 juta itu. Kata saya minta 10. Ya anterin. Terusnya, Itu sama sekali gak dikasih. jadi teman-teman Pak Nur Kalim itu jual tanah dan dipaksa tanda tangan sama anaknya. Dan terus dapat sekitar 150 juta ya Pak ya? Ya 150
Sisanya 150. Sisanya 150 juta, berarti itu rumah gede banget. Saya yakin dulu itu pasti rumahnya gede banget. Dan Pak Nur Kalim ini minta 10 juta untuk diantarkan, tapi nggak dianterin Pak sampai Ya. detik ini. Ya, saya sih berita keponakan kalau di hasilnya dikasih ya saya mau pulang ke Jawa. Nyampainya berapa bulan nggak tahu. Tapi waktu itu jual berarti setelah almarhumah ibu udah. Iya. Berarti maaf, Bapak umur masuk berapa Pak sekarang? Kepala Saya- 6 atau kepala 5? Lahir tahun 55. 55 ya. Berarti masuk 60-an ya. Sekitar segitulah. Tapi ada pesan ibu nggak sih Pak waktu terakhir Bapak kata pesan ibu? Ya pesan sih. Sakit atau gimana Pak? Ya Sakit. Pesannya gimana sih Pak waktu pas Ya, pesan ibu? istilahnya jaga anak-anak, jangan sampai istilahnya pada berantem, bagilah istilahnya bagilah istilahnya rata. Saya bagi rata semua pun sudah itu ya. Jadi saya kebun sama rumah itu ya anaknya yang laki itu ya maksa terus Iya, maksa jadi dijual. Padahal Bapak udah nggak ada tempat tinggal lagi. Iya. Tega kan? Ya terpaksa ya istilahnya ya cari makan misalnya walaupun istilah mungut-mungut aqua yang penting tak nyuri. Berarti seenggaknya wasiat ibu untuk Iya. Bapak udah dijalanin lah Iya. buat bagi semua anak-anak. Iya sih. Ibaratnya apa yang Bapak punya dikasih semua Iya. untuk anak-anak. Iya. Jadi teman-teman, kita dari sini bisa ngelihat kalau kadang harta tuh bisa merubah sifat atau ya, karakter kita. Nah, saya pikir ini dibilang keterlaluan ya, saya juga nggak bisa ngejat ya, karena kan posisinya ini anak orang tua gitu dipaksa untuk menjual rumah demi kepentingan pribadi berarti ya Pak ya, dan ditunggu untuk meminta sisa uang hanya 10 juta pun dari hasil jual rumah itu belum dikasih sampai sekarang. Tuh benar-benar ya miris banget sih. Berarti dari tahun berapa sih Pak? Ibu waktu itu udah 8 tahun berarti ya? Iya. Udah 8 tahunan berarti. Iya. Udah 8 tahun. Berarti udah lama banget ya Pak ya. Berarti paling lama tinggal di mana Pak? Ya sekarang sih Di Cikarang. Berarti Iya. ibu sempat ikut nyari orang sopan gitu juga? ya, ya dia cuman nggak lama sih. Enggak lama. Ya, kadang-kadang seminggu dia pulang suruh pulang. Karena kan rumah di kampungan nggak ada yang ngurus. Rumah kamu gak ada yang ngurus. Berarti memang waktu itu cuma satu-satunya ya Pak yang Iya. ditinggalin gitu ya. Berarti kalau kadang lagi di jalan berarti ada kadang keinget atau kangen sama barang ibu ya Pak ya. Iya sih. Ya cuman kangen ya gimana ya, cuman istilahnya bisanya cuma nangis doang. Iya sih Pak. Karena nggak bisa. Karena kan ibunya jadi payah kalau saya nggak mungut, ibu saya kan nanam tapi singkong kalau di kampung itu ntar jual itu dan sama-sama istilahnya berusaha. Berusaha. Ya, Berarti ibu sama bapak tuh udah berapa tahun Pak menikah waktu itu? Sebelum almarhumah itu banyak. ya, 40, 3 ya iyalah. besar gitu ya. Iya. Udah lama banget. Berarti Iya. manis pahitnya udah bener-bener dirasain banget. Kadang mikir kalau bisa diulang lagi mah ya Pak ya. Ampun lagi sama ibu. Cuma ya harapan saya sih, saya berdoa semoga Bapak kedepannya lebih lancar lagi. Sebenarnya kalau misalkan kita ya di dunia kan kita cuma sementara sih ibaratnya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak selalu dapat rezeki yang banyak dan halal. Terus juga saya ngewakilin
miris sih menurut saya sih ya, terlalu miris. Kok bisa setega itu gitu anak bapak? Ya kalau model dulu kan dijualnya cuma 450 gitu. Dijualnya 450, berarti itu bukan rumah kecil teman-teman. Ya bikin rumahnya aja waktu itu habis 200-an lah. Tapi dulu Yang lebarnya kan tanah. Iya di kampung. Kan ada pohon mangga. Oh, berarti tanahnya memang luas banget ya Pak ya? Semuanya kan hampir 1 hektar. Oh, hampir 1 hektar. Berarti Bapak lah, berarti dulu nih Bapak emang ya, sebenarnya orang yang berkecukupan ya Pak ya waktu itu ya Pak ya, pada masa itu ya. Ya istilahnya cukup lah untuk makan enggak ini. Iya. Walaupun bisa juga, tapi saya tetap aja saya mah di Jakarta ngerongkrong. Kadang 2 bulan sekali pulang. Berapa itu Pak? Terakhir anak ketemu berapa tahun yang lalu? Jenguk Bapak ketemu? Baru bulan, kalau anak yang perempuan itu bulan 8. Bulan 8. Tapi kadang mau nyerah nggak sih Pak? Kalau misalkan kayak Bapak nih masih nyari uang yang bener-bener halal, bener-bener ya maksudnya Bapak bener-bener bersikeras gitu untuk mencari, emang Bapak kadang nggak mikir, kadang udah capek nih, lelah banget. Ya habis gimana ya, kalau istilahnya nggak ada sih. Kalau punya sih saya udah pengen istirahat. Iya sih. Karena kan kondisinya nggak memadai. Bener. Kalau istilahnya ada ya saya pengennya istirahat. Capek banget pasti ya Pak ya. Dari anak-anak yang paling tua, yang gede lagi sekolah SMP sampai yang kecil SD, kan hasil semua dari mulai mungut juga sih. Yang mungut dulunya kan di Kampung Rambutan. Oh, sempat di Jakarta terus Iya. Pak, di Kampung Rambutan. Iya, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, sampai Ciputat, Cinere, Ciner. Oh. Tembulang, Oh. Jalan Kuningan, Manggarai. Berarti semua tuh ya Pak, Bapak Iya. udah jelajahin tuh. Ya sampai ke Bayoran. Mantap banget. Meletup Blok M udah istilahnya di Jakarta itu udah kenyang. Iya, berarti udah lelah banget ya ibaratnya Pak ya. Jadi teman-teman, memang kita sebagai anak nggak dituntut untuk membalas budi orang tua, tapi seenggaknya kita ya harus prihatin lah sama orang tua, karena nggak selamanya tuh orang tua kita tuh sehat, nggak selamanya orang tua kita tuh nggak sakit kayak waktu dulu ngejagain kita masih kecil gitu. Jadi semua harapan orang tua mungkin seperti itu, mereka nggak menuntut anaknya untuk membalas budi, tapi itu sih benar-benar tuntutan batin. Jadi saya harap mungkin kalau anaknya Bapak Nur Kalim ini nonton, dan ini nggak akan saya spill ya, enggak. Saya berharap lebih sayang lah ke Pak Nur Kalim, karena memang saya yakin Pak Nur Kalim ibaratnya juga rindu gitu, meskipun ibu almarhumah udah gak ada ya Pak ya, pasti namanya anak orang tua pasti rasa kangen tuh ada teman-teman. Jadi saya khususin buat anaknya Pak Nur Kalim, saya minta tolong lebih diperhatiin Bapak, dijenguk meskipun sekali 2 kali, karena kita cari ya pahala itu atau surga itu ya dari kita baik sama orang tua. Jadi sejahat apapun orang tua kita, tetap itu orang tua kita, ataupun sebaik apapun orang tua kita, jangan sampai kita terlena ninggalin orang tua kita. Udah makan tadi Pak? Udah. Jam berapa tadi makan Bapak? Ya, Jam 11. Diminum lagi tuh Pak? Ya. Ih, mau minumnya dikit banget, minum dulu, nyantai aja sama saya Mas. Iya kata saya, Bapak tadi berhenti dulu pas di jembatan, kata saya ngap-ngapan, udah kecapean, kata saya, wah kata saya Bapak kenapa nih gitu. Saya pikir tadi Bapak mau ngambil apa barang dulu. Apa Pak? Tutupnya ini di saya. Nyari apa Bapak? Apa? Oh.
lebih dekat juga Pak. Soalnya saya bukannya ini ya, saya takut. Saya namanya kan Bapak kan jalan sendiri. Itu nggak ada saudara deket sini kan ya. Walaupun deket pun juga yang nggak bakal tahu gitu Pak. Kalau nggak Bapak kontak WhatsApp atau telepon atau SMS. Karena menurut saya tuh lebih efektif lagi, lebih bagus Bapak yang deket area saudara sih Pak gitu. Karena takutnya Bapak kelelahan atau lagi sakit gitu. Ibaratnya kan kalau Bapak sakit nanti siapa yang ngerokin di jalan, bener nggak Pak? Gitu. Tapi pernah nggak sih Pak kalau lagi sakit tuh Bapak paksain gitu? Pernah. Cuman ibu ya Pak yang bisa. Oke, jadi gitu teman-teman. Saya harap kita semua bisa peduli sama orang tua kita. Saya kasih notif lagi karena ini benar-benar penting banget. Jangan kita mengandalkan orang tua yang punya banyak warisan, karena uang itu pasti habis. Tapi rasa kasih sayang selama ini orang tua kita dari kita dilahirin sama ibu, ditimang-timang, dijajanin, dicariin mainan apapun, itu benar-benar perjuangan orang tua. Mau kita marah ratusan kali, orang tua tetap nurutin apa yang kita mau. Jadi buat anaknya Pak Nurkalim, saya minta tolong jenguk lah, minimal jenguk aja. Seenggaknya minta maaf kalau memang ada kesalahan yang terdahulu. Saya yakin semua anak tuh pasti pengen minta restu atau minta maaf sama orang tua gitu. Oke Pak, gitu aja Pak Nurkalim. Pak, saya minta tolong, Bapak kan udah berumur, maaf. Saya minta tolong lebih dekat sama keluarga yang masih mau bareng sama Bapak tinggalnya. Saya takut. Kita kan nggak tahu nih Pak, kita kan ya ketemu atau cuma sekali ini, atau suatu saat ya kita sehat semua, kita bisa ketemu lagi, itu alhamdulillah untuk saya. Jadi saya harap Bapak lebih dekat sama keluarga yang di sana Pak. Jadi kalau Bapak sakit atau Bapak ini, saya yakin kok ibaratnya uang yang Bapak kumpulin, kalau Bapak sama saudara pasti Bapak juga pasti ngasih ke saudara sana, bener nggak ya kan? Jadi saya pikir Bapak lebih dekat dari sana aja, dan juga semoga Bapak kedepannya lebih disehatin lagi, amin, lebih dilancarin lagi rezekinya. Oh iya Pak, ini saya ada sedikit. Ini buat Bapak. Maaf ya. Tapi nggak bisa dimasak di jalan. Jadi kalau misalkan Bapak lagi lapar atau apa gitu, maaf saya nggak bisa ngasih banyak-banyak gitu. Mungkin suatu saat kita ketemu lagi, saya sukses, itu alhamdulillah banget. Gitu sama ini untuk Bapak. Kalau Bapak mau banyak ya. jangan lupa. Rada sakit hati atau kesel gitu kalau ada anak setega itu. Jadi saya juga tersentuh lah gitu. Mungkin kalau saya perempuan saya udah nangis, karena saya paling nggak mau atau nggak suka gitu kalau ada yang ninggalin orang tua atau apa gitu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak misalkan ini kan lagi capek, Bapak istirahat dulu. Tadi Bapak udah makan kan? Udah. Kalau mau beli apa makan di belakang. Udah. Jadi Bapak hati-hati. Semoga nanti kita ketemu lagi Pak. Saya harap Bapak sehat-sehat selalu. Jangan lupa ibadah. Saya semoga ibaratnya anak-anak Bapak nanti nemuin Bapak setelah video ini. Jadi ya hati-hati di jalan ya Pak ya. Apa tuh jalannya deh? Ya, Biar ya, sedikit Pak ya. apa ya. Oke siap Pak. Oke.
Ya udah kalau gitu Ya. ya Pak ya. Ya. Nah ini satu lagi buat Bapak ini, jadi ntar gak usah beli lagi. Ya. Oke ya Pak. Oke teman-teman. Nah ini gitu aja. Tadi kita ketemu Bapak Nur Salim di daerah mana sih? Daerah mana ya? Daerah Bojong. Daerah Bojong ya Pak? Iya daerah Bojong. Kita lihat dan kita juga prihatin ya keadaan Pak Nur Salim yang bener-bener capek kelelahan, dipaksa untuk mencari uang karena saya pikir tuh bener-bener sendiri gitu nyari uangnya, bener-bener anak-anaknya juga udah pada nggak, saya nggak bilang nggak peduli ya, saya cuma bilang tuh benar-benar udah jarang nengokin gitu. Dan ada masa lalu yang bisa kita lihat di video yang tadi tuh benar-benar miris banget yang kita lihat. Jadi buat teman-teman, oke ya Pak, siap. Jadi saya pikir buat teman-teman semua jangan sampai kita ninggalin orang tua. Oke, minta tolong bantu channel ini, tetap like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berlanjut dan kita bisa ngebantu orang yang lainnya. Oke, gitu aja. Thank you. Pak, mana?